Biren merupakan kabupaten hasil pemekaran saat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 1999. Kabupaten Biren dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara yang memiliki pusat kota di Luxmawe kala itu. Letak Kabupaten Biren yang sangat strategis telah menjadikan kabupaten ini sebagai daerah transit menuju beberapa kawasan di Aceh, antara lain menuju kawasan Aceh bagian tengah, di antaranya Bener Meriah dan Aceh Tengah, juga daerah menuju kota Luxmawe. Hal ini telah menjadikan Biren sebagai daerah kawasan perdagangan yang cukup maju dengan capaian pendapatan dari sektor perdagangan sebesar 22,16%. Kabupaten Biren memiliki luas sekitar 1.796,32 km bujur sangkar atau 3,16% dari luas Provinsi Aceh. Sejak tahun 2004, secara administratif, kabupaten ini memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 609 desa dan 75 kemukiman, dengan batas wilayah sebelah utara Selat Malaka, sebelah timur Kabupaten Aceh Utara, sebelah selatan Kabupaten Aceh Tengah, dan sebelah barat Kabupaten Pidi Jaya. Kabupaten Biren juga dikenal dengan sebutan Kota Juang. Meligo Bupati Biren yang terletak di Kecamatan Kota Juang menjadi salah satu bukti sejarah besarnya andil kabupaten ini saat perjuangan kemerdekaan. Lokasi ini pernah menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno kala itu saat Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah dalam agresi Belanda. Bahkan menurut sejarah, di tempat tersebut Soekarno sempat mengatur strategi pemerintahan selama 1 minggu. Di bawah pemerintahan Bupati Saifanur dan wakilnya Muzakar Agani, saat ini Kabupaten Biren terus berbenah dari berbagai lini, baik dari sektor pertanian, perikanan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pariwisata, sejarah, dan kesehatan. Ada beberapa yang skala prioritas, diantaranya irigasi. Tahun ini aja irigasi ada beberapa yang dibangun untuk salurannya. Nah, itu penting karena selama ini kan di pinggir jalan negara ini tanahnya sudah diambil oleh pengusaha, artinya banyak yang kepakai dan populasi penduduk yang bertambah. Tentu saja itu sawah itu harus bertambah juga supaya itu seimbang. Dan program-program yang lain adalah seperti program pendidikan, program kesehatan. Malah tahun ini kita rencana ganti rugi tanah untuk rumah sakit regional di Kabupaten Biren ya. Itu saya anggap juga sangat penting karena kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan. Terus di sini juga kita galakkan perikanan. Nah, dan seperti ikan air payo dan yang bertambakan itu kita kembangkan. Kepingin kita swasembada ikan, swasembada beras, dan peternakan juga kita lagi kembangkan ada di Gunung Simpo. Rencananya itu membuat pilot project peternakan untuk ke depan masyarakat di situ boleh belajar bagaimana sistem kita beternak dengan baik. Sistemnya OPDD. OPDD ini gayanya seperti usaha yang menghasilkan pendapatan untuk daerah. Sehingga nanti yang kita bekerja dalam masyarakat setempat di situ kita didik, kita berikan upah yang memadai. Terus hasilnya nanti hasil dari ternak itu menjadi pendapatan di Kabupaten Biren. Rencananya masyarakat yang kepingin berternak sendiri boleh belajar di situ. Tidak memungut apa-apa, hanya cukup dengan belajar saja. Sudah mereka nanti berdiri sendiri mau kembangkan usaha itu silakan. Itu salah satu program unggulan dalam peternakan. Dan di Kabupaten Biren juga ini sudah ada pekerjaan yang lagi dibangun di Pacai Gelungku. Itu ada pabrik pembibitan padi namanya PT Hyang Sri itu. Itu yang mewakili 4 kabupaten ya, di Pidi Jaya, Biren dan Aceh Utara.
sudah lagi dibangun di Batang Lumpur di Biren tuh. Targetnya kita memang harus semuanya sawah-sawah yang tak ada hujan kita harus kembangkan menjadi sawah yang teririgasi, sawah yang betul-betul memiliki air dan bisa ada tanam 2 kali setahun. Dan di segi yang lain kita ingin kota Biren ini bersih, indah, dan Biren menjadi kota kuliner dan menjadi kota entrepreneur. Kami lagi bekerja keras untuk menghindari hal yang tersebut supaya kota Biren ini tidak rasanya kumuh, tidak aman, dan ada rencana juga kita mau buat tempat kuliner khusus, itu semua makanan ada di situ di satu lokasi. Itu program kita ke depan. Terus di Kuala Jangka itu kita akan bangun tempat wisata. Tapi sifatnya wisata yang Islam. Alhamdulillah ini baru rencana kita baru launching tanggal 2 ya. Alat katarak itu langsung bisa buka matanya, otomatis itu. Dan di rumah sakit NFD belum ada, yang ada di Biren. Pertama Aceh. Alhamdulillah. Jadi masyarakat yang katarak ada di kabupaten lain, silakan datang ke Biren, berobat di Biren. Kami sudah siap, siapa saja terbuka untuk berobat di Kabupaten Biren. Segi pendidikan sebenarnya kalau kota Biren ini kalau hitungnya pendidikan dari zaman Belanda sudah pendidikan di sini. Banyak pendiri-pendiri pejabat negara yang dulu bukan di provinsi, sekolahnya di Biren. Sudah ya. Ya, tidak masuk sama Ungkahlu dulu sekolahnya di sini. Itu menantunya Daud Nur Ibrahim, termasuk Pak Hashim ini. Lebih banyak. Maka kalau di sini katakan kota pendidikan IAIN belum ada, sudah ada Al-Muslim. Ya, IAIN belum ada, tapi Al-Muslim sudah ada. Jadi zaman Belanda saja sudah ada pendidikan. Yang kota santri, apalagi di kawasan sini cukup banyak daerah-daerah, apalagi di Malang sudah sejengkal tanah ada daerah gitu kan Pak. Jadi maka untuk itu pendidikan daya sekarang sudah disinergikan dengan pendidikan agama seperti daya Budi Mesra itu. Sekarang sudah ada universitas ya. Al-Ziziyah itu. Dan banyak yang daya dulu sudah dimodifikasi, artinya sudah ada pendidikan umum. Sudah setara dengan SMA, sudah setara dengan SMP. Banyak santri-santri yang di jauh, ada yang dari Palembang, kayak di Tanah Merah itu. Mengaji di sini. Di Al-Muslim, daya Al-Muslim itu dari Malaysia cukup banyak. Dari Brunei Darussalam, dari Singapura, di Al-Muslim. Itu daya, ada yang daya di sana, ada yang universitas, ada yang daya. Saya pikir kalau pendidikan seperti itu di sini nggak akan mudah, karena masyarakat dari dulunya sudah tertanam di jiwanya pendidikan nomor 1. Bapaknya upahan, anaknya harus sarjana. Itu sudah menjadi motivasi bagi masyarakat Kabupaten Biren. Sebenarnya kan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama pendidikan, dua kesehatan, itu sinergi. Sehat tapi tidak berilmu, tidak ada gunanya. Berilmu sakit-sakitan juga tidak produktif, tidak ada manfaatnya. Maka itu dua hal, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Semoga Kabupaten Biren ke depan lebih cemerlang, lebih maju dan menjadi kota singgahan bagi yang melewati arah dari Banda Aceh, Medan ke Banda Aceh atau Banda Aceh ke Medan, singgah di kota Biren. Welcome to Biren. Insya Allah masyarakat Kabupaten Biren, masyarakat yang humanis, masyarakat yang bisa menerima semua pihak yang datang. Inilah yang kelebihannya di sini, tidak kaku dan orang yang lihatnya asing, udah itu orang itu kejut-kejut, tidak. Saya mohon dukungan semua pihak, baik masyarakat, intelektual, semua elemen yang ada di Kabupaten Biren pun yang di luar Kabupaten Biren, tertib dan terhormat. Ini yang kita harapkan ke depan. Biren harus menjadi kota yang beriman,
bersih, berpendidikan, berkembang dalam usaha. Itu yang kita harapkan, dan bersyariah. Ini yang kita harapkan Kabupaten Biren. Segala yang sudah dilakukan serta direncanakan Bupati Biren Saifanur untuk perubahan Biren yang lebih baik tentu perlu dukungan semua pihak. Untuk itu Bupati juga berharap agar kinerja pemerintahan dapat lebih terbuka untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, dia menginginkan kerja keras Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Biren, yang selama ini menjadi sentral akses informasi perkembangan Biren akan semakin maksimal. Dalam melaksanakan tugas sebagai tupoksinya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Biren, yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengelolaan domain serta pengelolaan e-government. Di mana dalam pelaksanaan tugasnya pengelolaan informasi publik di Kabupaten Biren ada Videotron yang selalu mempromosi Kabupaten Biren dan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat kami tayangkan melalui Videotron. Selanjutnya kami juga mengaktifkan pejabat pengelolaan informasi dan rekomendasi, yaitu yang disingkat dengan PPD, di mana setiap informasi yang ada di SKPK di Kabupaten Biren akan diinformasikan melalui web yang ada di SKPK yang terintegrasi dengan web yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, yang selanjutnya bisa diakses oleh semua masyarakat. Dan kami siap melayani setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam arti untuk mempublikasi dan menyuarakan informasi-informasi guna dapat diakses oleh semua masyarakat, sehingga transparansi informasi dalam rangka menciptakan good governance ini dapat tercapai dengan sebenarnya, hingga Kabupaten Biren akan dapat meraih predikat terbaik dalam hal penyampaian informasi publik, sebagaimana pada tahun 2017 Kabupaten Biren mendapat peringkat kedua dalam hal penyampaian informasi publik sebagaimana penghargaan yang telah pernah diberikan oleh Komisi Informasi Aceh pada tahun 2017, dan kita harapkan ke depan ini akan dapat lebih ditingkatkan sehingga bisa memperoleh peringkat ke-1. Dan kami tetap berupaya dan memohon dukungan dari semua pihak sehingga ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan nanti masyarakat tidak ragu lagi untuk memperoleh informasi-informasi terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berguna untuk masyarakat juga tersendiri. Setiap kegiatan-kegiatan pemerintah kami juga ikut mendukung dalam rangka mempublikasi kegiatan-kegiatan pemerintah, sehingga semua kegiatan-kegiatan pemerintah juga diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak ada informasi yang tertutup. Karena memang tugas kepada Dinas Komunikasi Informatika adalah mengelola informasi sebagai mengupayakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nanti masyarakat bisa mengakses web pemerintah Kabupaten Biren, dan nanti di situ akan terlihat apa yang bisa dipilih apa melihat PPD, melihat mengenai produk-produk informasi hukum, juga nanti ada web JDIH-nya, itu jadi ada organisasi informasi hukum. Jadi jelas di situ ketika masyarakat membuka web Kabupaten Biren akan dapat memilih informasi apa yang ingin didapatkannya. Dengan segenap upaya keras yang telah dilakukan pemerintahan Kabupaten Biren selama ini, merupakan bentuk tanggung jawab sebagai upaya guna lebih mensejahterakan masyarakatnya. Sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat tentu menjadi hal penting agar kemakmuran dan kesejahteraan itu dapat cepat terwujud. Mari bersatu membangun Biren.